lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Disampaikan oleh Gus Aap atau Ketua LD PBNU ya. Mengkoplo-koplokan orang lain, ternyata tuduhan itu kembali kepada diri sendiri, kan gak enak juga kan. Kalau disebut koplo juga kan gak enak juga begitu. Ketua LD begitu loh. Terus sebuah statement dari Abuya Muhtadi. Nah, ini difahami oleh Gus Aap dengan pandangan yang berbeda. Nasab'ana paling suci. Ketika dihadapkan dengan fakta-fakta yang seperti ini, itu rasa takut, rasa khauf ilallah dari mana? Ayo. Gak usah melebar kemana-mana. Jadi, beberapa waktu lalu kita itu membahas tentang Gus Aap. Dulu, itu menyatakan diri bahwa statement itu tidak mengatasnamakan Ketua LD PBNU. Artinya apa yang disampaikan dulu itu pun juga merupakan statement pribadi. Begitu juga dengan sekarang yang akan kita ulas, yang akan kita kritisi lah ya barangkali. Beberapa waktu lalu pun kita juga mendengar sebuah statement dari Abuya Muhtadi. Al-ulama warasatul anbiya la habaib. Bahwa para ulama itulah mereka adalah ahli waris Rasulullah, ahli waris para nabi, bukan para habaib. Dan tentu di sini Gus Aap atau Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin itu menjawab. Jadi barangkali teman-teman itu belum kenal dengan Abuya Muhtadi ya. Dan Abuya Muhtadi itu ulama karismatik dari Banten, bertempat tinggal di Pondok Pesantren Cidahu, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia, yang sangat istiqomah dalam mengajar, dalam mengaji, yang khususnya di Banten itu ulama-ulama, kiai-kiai, para ajengan itu sangat menghormati beliau. Ya intinya kalau berbicara ulama Banten begitu, jangan diragukan lagi. Nah kemudian setelah beliau itu menyampaikan satu statement tentang al-ulama warasatul anbiya la habaib. Nah ini difahami oleh Gus Aap dengan pandangan yang berbeda. Di mana beliau itu menangkap pesan dari statement tersebut dengan framingan. Dengan apa? Bahwa para habaib itu bukan atau tidak memiliki potensi untuk menjadi ulama. Nah, kan salah itu, nggak seperti itu. Dan statement Abuya Muhtadi itu bahwa para ulama itulah mereka adalah ahli waris Rasulullah, ahli waris para nabi, dan bukan para habaib. Artinya memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa jangan tertipu begitu dengan orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai para habaib. Lalu masyarakat itu dengan mudahnya untuk memuliakan mereka dan menganggap mereka sebagai ulama, menganggap mereka sebagai para ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi dengan menganggap mereka, bahkan meyakini mereka secara berlebihan bahwasanya mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika mereka meminta sesuatu, meminta uang, meminta ini, meminta itu, bahkan meminta istrinya itu pun dikasih. Jangan mandang jubah, jangan mandang surban, jangan bilang lalu dengan pakaian-pakaian, jubah, surban, udeng-udeng, lalu kemudian disebut sebagai imamah, sebagai ulama, kan nggak kayak gitu. Sehingga inilah yang harus ditekankan ya, dan difahami oleh masyarakat agar dalam penerimaan terhadap statement yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi itu tidak dibelokkan kemana-mana. Artinya objeknya itu ke sana begitu, nggak usah melebar kemana-mana. Kalaulah dari kalangan habaib itu ada dari kalangan para ulama, ya silahkan dihormati, silahkan dimuliakan. Jadi begitu. Jadi Gus Aap itu siapa sih? Kalau teman-teman ingat dulu itu Kiai Haji Said Akil Sirot,
menjadi ketua umum PBNU, kan pernah diundang di salah satu pesantren di Jawa Timur yang kemudian mendebatnya itu adalah beberapa kiai-kiai muda yang diantaranya dulu itu ada Idrus Romli atau Kiai Haji Idrus Romli, kemudian juga ada siapa Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau yang lebih dikenal dengan Gus Aap begitu. Nah, lalu beliau nanti akan menceritakan juga bagaimana hubungan keilmuannya. Romli Alidrus boleh Beb Lutfio. Nah, akan berhubungan dengan siapa? Dengan ada namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Nah, siapa itu? Ya berarti sepupunya Habib Muhzar. Sepupunya Habib Muhzar itu. Artinya dengan apa namanya Habib-Habib yang ada di Jember. Khususnya di mana itu? Nah, Tanggul ya, Tanggul. Dengan Habib-Habib yang ada di Tanggul itu ya sangat kuat. Dan juga relasi keilmuan itu pun juga nyambung ke sana. Sehingga ya sebagaimanapun, seperti apapun, sebagaimanapun daya kritis yang beliau apa namanya miliki sebelumnya, itu seperti ibarat pedang itu akan menjadi tumpul. Ya, jadi gurunya siapa namanya Gus Aap itu adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Jadi sepupunya Habib Muhzar. Nah, Muhzar Al-Hamid ya, Muhzar Al-Hamid. Nah, kan Muhzar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Nah, gurunya itu Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Nah, kalau berguru kepada kiai, betul Kang Indro 21, maka nanti ke depannya itu bisa jadi kiai. Tapi kalau misalkan ya, ketika Habib Alder itu berguru kepada seorang Habib, sampai botak sariawan, puyuh buntutan, oreh jangjangan, mual bisa menjadi seorang Habib. Nah, oke. Nah, ini begitu juga dengan Habib Ratu Bagus itu. Meskipun berguru kepada seorang Habib, sampai meninggal, ya, Habib Ratu Bagus nggak mungkin bisa menjadi Habib. Tapi kalau berguru kepada seorang kiai, ada potensi untuk menjadi kiai. Nah, ya. Aman ya, aman. Lanjut. Jadi di pinggirnya siapa Gus Aap ini ada Habibnya begitu, ya, ada Habibnya. Jadi beberapa hari lalu saya ini, wartawan masalah Pak Alawi. Wartawan yang rada memaksa. Saya dimintai untuk mengeluarkan sebuah statement tentang polemik yang rame terjadi di masyarakat ini, khususnya tentang Habib. Begitu. Majelis manapun, forum manapun. Saya itu tidak pernah berubah sedikit pun dari awal, ya, dari majelis manapun, di majelis manapun, dimanapun saya menyampaikan ceramah itu nggak pernah untuk apa namanya merubah sikap saya. Terus? Lembaga dakwah aku pribadi. Tapi jangan di apa namanya kasih judul bahwa ini adalah komentar dari ketua ketua LD ya, lembaga dakwah PBNU. Jangan. Karena ini adalah statement pribadi begitu ya. Terus alhamdulillah yang komentar itu banyak yang mencaci maki saya. Yaitu ujian mental. Jadi kalau kemarin itu kita membahas tentang tarekat kan. Nah itu kan penempaan atau riyadhah. Nah itu kan pasti dilakukan oleh masing-masing tarekat itu. Sehingga dicaci maki dengan sedemikian rupa itu biasa. Justru itu latihan begitu kan. Sehingga meskipun saya dicaci maki juga udah biasa. Nah, terus jadi biasa aja ini, Beb, Gus, Saab ya. Terus, karena mukibin akut. Nah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk menjadi ketua LDNU. Nah, komentarnya diantaranya itu ya. Terus, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Daripada salah membenci, lebih baik salah mencintai. Kalau saya, jangan sampai salah. Karena yang namanya salah itu ya salah.
Mau salah dalam membenci, mau salah dalam mencintai, yang namanya salah tetap salah. Yang namanya salah tetap nggak bagus. Apalagi ketika sudah dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada. Bagaimana data tidak dimiliki? Catatan sezaman. Bagaimana data-data ya, bukti-bukti sejarah tidak ada. Kemudian karya-karya yang kemudian disebut bahwa tokoh-tokoh para leluhur habaib itu adalah para imam. Mana buktinya? Nah, karyanya mana? Siapa yang mencatat dia? Murid-muridnya siapa? Guru-gurunya siapa? Masa seorang imam, ya, seorang imam di masa itu ratusan tahun yang lalu kita tidak kenal dengan yang namanya Al-Imam Faqihil Muqaddam yang satu zamannya itu tidak pernah dicatat. Muhammad Sahib Mirbat, seorang imam, seorang ahli hadis, ahli riwayat, juga penyebar tarekat. Seorang mujtahid mutlak. Kan leluhur-leluhurnya itu para mujtahid mutlak. Begitu. Tapi nggak ada datanya. Terus dihadapkan juga dengan dengan fakta DNA-nya yang berhaplogrup G Garama. Nah, lalu bagaimana? Dengan fakta-fakta seperti ini, apakah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci? Ya kita nggak benci kepada siapapun. Nggak benci kepada siapapun. Semuanya cinta kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Kan begitu. Diajarkan. Jadi dari sini saja itu kita sudah menganggapnya sebagai blunder itu bebas rahasia. Nah, lanjut. Terus ada yang bilang, oh ini kayaknya cari selamat. Terus dijawab oleh beliau kan. Kalau kita tidak mencari keselamatan, lalu apakah kemudian kita ini mencari petaka, malapetaka? Kan nggak bisa. Sehingga yang dicari itu adalah keselamatan. Begitu. Ibarat ketika di zaman Belanda, biar bisa masuk ke kalangan kolonial Belanda dan bisa masuk juga ke kalangan orang-orang pribumi. Ya. Karena nyari selamat, ya sudah memposisikan dua kaki. Nah, kan aman begitu, aman kan? Aman. Kenali dulu baru dicintai. Naam. Tak kenal maka tak sayang, kan begitu? Kenalin dulu nih, kira-kira pantas atau tidak untuk menjadi jodoh saya. Untuk saya jadikan calon dari ibunya anak-anak saya. Siap Kang Ahmad Zaini, subhanallah. Begitu juga diibaratkan dengan yang lain. Ketika dia itu akan dijodohkan dengan seseorang yang selalu bercadar. Ini kan nggak tahu apakah yang bercadar ini adalah perempuan yang cantik atau perempuan yang jelek. Begitu. Masa lebih baik salah daripada lebih baik benar gitu. Kan nggak bisa. Gimana? Apalagi mencari keselamatan. Kan nggak bisa, bos. Bersambung, katakanlah bersambung. Terputus, katakanlah terputus. Kan kata Habib sendiri ya. Habib siapa saya lupa. Bahwa ilmu nasab itu ya ilmu pasti. Artinya kalau merah ya merah, kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Kalaulah bersambung, katakan bersambung. Kalau nggak bersambung, yang paksakan nasab ini bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang tadi, ketika dia itu disuruh menikahi seorang perempuan yang bercadar, ternyata ketika dibuka cadarnya, ternyata kumisan, jenggotan, begitu. Nah, kan salah lagi kan. Maka yang namanya salah itu nggak bagus. Nah, lanjut. Ya, tinggal merasa atau enggak kan begitu. Lebih mencintai anak tiri daripada anak kandungan, begitu bahasanya kan. Bilang aja ke Gus Ani takut jabatan hilang gitu aja kok repot.
Aduh. Terus. Banyak yang mencaci kok semakin asik ini. Bisa nih kiai dokter tapi goblok. Alhamdulillah. Coba kitab-kitab seperti Al-Jawharus Syafaf, kemudian kitab seperti Syarah Hadiyah Hadi, Al-Silsilah Al-Idrusiyah, Al-Burqatul Musyiqa, Al-Mashra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, Kanzul Barahin, ataupun kitab-kitab yang lain. Banyak di kita itu. Atau yang masih manuskrip begitu ya, Uqudul Almas, Mas, udah cetakan. Uqudul Almas. Waalaikumsalam, Papa Z. Nah, Uqudul Almas, kemudian Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab, kitab Tuhfatul Ahbab fi Managib Al-Habib Alwi bin Syihab, kemudian kitab Al-Amali, kemudian kitab Syarhus Sudur fi Managib Abdurrahman Al-Masyhur, ataupun kitab-kitab yang lain. Ini sudah banyak ini dari judul-judul kitab yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali hal-hal yang janggal. Kalaulah dulu beliau ini sebagai tokoh NU, tokoh muda ini, kiai muda NU yang pemikirannya itu sangat kritis, yang ketika memandang segala sesuatu itu dengan pandangan yang keren lah, menggunakan logika yang hebat. Dulu kan seperti itu. Lalu kenapa sekarang tidak mau membuka-buka kitab-kitab yang seperti itu yang saya sebutkan tadi itu? Nah, kalaulah memang dasarnya adalah dasar ilmu pengetahuan, dasar data, maka kitab-kitab yang tadi saya sebutkan namanya satu persatu tadi itu itu bisa Anda pelajari sendiri apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Bagaimana ketika Habib Abdurrahman As-Saqaf itu jalan-jalan di surga, kemudian ketika turun dari surga ke dunia, itu ada sisa-sisa kuning-kuning yang ada di dalam kakinya, yang ada di kakinya. Kemudian ketika ditanyakan kepadanya, "Ya abati, wahai ayahku, apa itu kuning-kuning yang ada di kakimu itu?" Oh, ini adalah bekas dari minyak kasturi, karena saya barusan jalan-jalan dari surga. Gimana coba memandang seseorang yang memiliki jiwa yang kritis dalam memandang hal seperti itu? Harusnya lebih baca lagi, baca lebih banyak lagi, supaya menjadi pencerahan untuk semuanya. Jangan mentang-mentang karena gurunya itu adalah seorang Habib, maka kemudian jabar khatir. Kan kalau dalam lagu itu kan ada kilmah walau jabar khatir. Waduh. Walau salam min ba'id. Kan ada kan. Nah, jabar khatir. Ya. Karena menghargai saja. Lanjut, nggak apa-apa. Urusan nasab itu jelas. Nah, jelasnya itu jelas di mana ini? Apakah jelas bersambung atau tidak? Karena yang namanya kiai di kalangan orang-orang pribumi, di kalangan bangsa Indonesia, di kalangan umat Islam itu kan punya pengikut. Terus pengikutnya itu ngikut kemana begitu? Bersambung atau tidak? Jadi klaim yang selama ini dikeluarkan, diteriak-teriakan itu, apakah ada pertanggungjawabannya atau tidak? Kalaulah bersambung buktinya apa? Kalaulah terputus buktinya apa? Kalaulah yang dibahas itu adalah mengenai nasib, baik nasib ketika kita ini di muka bumi ini ketika masih hidup, atau ketika berada di alam barzakh, atau ketika nanti di akhirat, itu nanti. Jebur sapi teng cenah. La ilaha illallah. Lanjut. Jelas kalau yo anak bapak yo anak bapak. Kalaulah nasab yang dibahas itu adalah nasab yang generasi yang pendek, 3 generasi, 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, oke. Tapi udah puluhan generasi, lebih dari berapa ya? Berapa? 30, 25 lah. 25-an sampai 30 generasi ini gimana? Jangan bilang jelas-jelas saja, ini membingungkan sebenarnya.
Apalagi yang dibahas ini adalah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Itu mau bagaimana? Jadi begitu, teman-teman. Harus jelas ini, harus jelas. Benar atau enggak cucu Nabi dari jalur laki-laki yang nasabnya paling suci. Kan begitu sebenarnya. Kalaulah artinya itu seyogianya bagi seseorang untuk memiliki kecemburuan kepada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memverifikasi nasab itu agar tidaklah seseorang itu menasabkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali berdasarkan atas kebenaran. Jadi nggak ngawur. Di mana kecemburuan kita kepada Rasulullah? Di manakah kecemburuan kita kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi bukan karena balawi-balawi amat, tetapi klaim yang selama ini dikoar-koarkan sehingga mereka merasa merupakan ras yang tertinggi di muka bumi ini. Ya, berarti kalaulah mau disamakan dengan generasi yang dekat, nah berarti di sini mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Terus melakukan penelitian, jangan kemudian harus benar. Itu akhlaknya salah. Dalam kajian ilmiah itu ketika kita meneliti sesuatu permasalahan, kemudian menghasilkan sebuah hasil penelitian, ditunggu nih selama 3 tahun nih. Tahun 2022, tahun 2023, 2024, 2025. Kalaulah hasil penelitian tersebut tidak memiliki pembandingnya dan bisa dipatahkan, maka selama itulah tesis atau hasil penelitian itu kokoh berdiri. Ya, meskipun Imam Syafi'i mengatakan bahwa pandangan saya ini benar, tetapi ada potensi kesalahan. Kemudian pandangan orang lain itu salah, tetapi ada potensi kebenaran. Memang seperti itu, tetapi ketika sudah ada sebuah kesimpulan atau tesis ilmiah, dan selama 3 tahun itu tidak bisa dipatahkan oleh apapun, maka disitulah letak akan kekuatan dari tesis tersebut, bahwa tesis ini tidak terbantahkan. Masa 3 tahun nggak cukup? Nah, masa nggak cukup ini? 3 tahun. Ini 3 tahun cukup lama loh. 3 kali puasa, 3 kali lebaran seperti Bang Thayyib. Nggak pulang-pulang. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Berarti ada apa sebenarnya? Ya berarti memang kesimpulan tesisnya itu tidak terbantahkan. Begitu, Beb, Mbah siapa? Habib Anar Ratu Bagus ya. Nah. Lama banget, betul, Kang Muhammad Fuad. 3 tahun umroh lagi. Waduh, ngeri, Pak. Terus. Tapi ini ada kebeling. Berarti kayak Mas itu keblinger ini. Aduh, ngeri. Kalaulah berbicara adab diaplikasikan kepada kita, kalau kita itu harus beradab, kita harus beradab. Tapi kepada Habib ya, ketika menyebutkan tokoh-tokoh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, langsung nama. Bahkan presiden kita itu, Presiden Jokowi dulu, istana iblis, yang baca Quran tuh, ngeri. Nah, gitu. Ya. Jadi yang beradab itu harus kita doang. Kalau dari kalangan mereka nggak usah. Dokter, kiai, goblok. Alhamdulillah. Jadi karena sudah di masa-masa sebelumnya itu sudah terlalu banyak pujian. Kemudian sekarang itu mendapatkan begitu banyak cacian makian dari para netizen.
Sehingga sadar, oh ya, yang namanya manusia itu pasti ada yang pro dan kontra, ada yang cocok dengan pemikirannya, ada yang enggak, begitu. Nah, lanjut. Jadi maki uang. Ya, kalau nggak seperti itu, maka saya ini tidak akan dicaci maki orang. Ya. Makanya ini, siapa? Gus Ahab. Tadi dari beberapa nama-nama kitab yang saya sodorkan tadi itu ya. Ada Syarah Ainiyah, Jauharus Syafaf, Al-Burqatul Musyiqah, Kanzul Barahin, Syarah Hadiyah Hadi, kemudian ada As-Silsilah Al-Idrusiyah, ada Tuhfatul Ahbab, ada Uqudul Almas, kemudian ada Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab, kemudian Syarhus Sudur fi Manaqib Habib Abdurrahman Al-Masyhur, kemudian ada lagi yang namanya itu Al-Amali, serta kitab-kitab yang lain lah, Syarah Ainiyah dan lain sebagainya. Itu coba ditelaah ya. Coba ditelusuri. Coba ditelaah, coba ditelusuri, terus simpulkan. Bagaimana kesejarahan mereka, ya, apakah bisa atau apakah terverifikasi sebagai sebuah sejarah yang benar-benar. Nah, jangan-jangan sejarahnya pun sejarah fiksi, begitu. Seperti kisahnya Sun Goku, seperti kisahnya Sun Gokong, seperti kisahnya Dragon Ball, seperti kisahnya One Piece, seperti kisahnya Mak Lampir. Habaib mah bebas. Oh begitu ya, Habibana Ratu Bagus. Bolehlah, boleh. Nah, lanjut. Saya nggak mau peduli nasab urusannya orang itu urusan kita. Jadi kalau saya sudah terlanjur cinta, tetapi cintanya ini salah. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu benar, meskipun kebenaran itu pahit. Kalaulah bukan keturunan Nabi, kalaulah bukan keturunan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah. Katakan dan sampaikan bahwa memang benar bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau megang ajaran agama, begitu. Jadi bukan masalah salah dalam mencintai atau salah dalam membenci, begitu. Bukan begitu, Gus. Kiai lah, kiai. Bukan begitu, Kiai. Nah, itu pandangan yang salah. Jadi, oh ya, kalau memang dia ini adalah cucunya Nabi, ini logika yang dibikin-bikin ini. Kan begini, kita harus memiliki rasa cemburu kepada nasabnya Rasulullah. Yang kedua, kita harus verifikasi nih bagi siapapun yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu sudah diteliti, bahkan tidak hanya dari kajian kitab saja, kajian referensi saja, tetapi sampai ada kajian genetik, dan itu lebih valid daripada hanya sekedar catatan manusia. Karena dengan adanya kajian genetik ini, berapa banyak itu, tidak hanya di Indonesia saja, di Hadramut saja, ada banyak bahkan, tidak hanya satu, ada banyak keluarga-keluarga yang mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Quraisy, sebagai keturunan Bani Hashim, sebagai keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan adanya DNA, dengan adanya DNA, maka ketahuan itu. Nah, berarti selama ini, berarti salah dalam menyatakan status mereka sebagai, secara genetik ya, sebagai keturunan dari Bani Hashim, dari Bani Quraisy, dari Bani Umayyah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita hidup beragama, di mana agama Islam itu tidak anti dengan ilmu pengetahuan modern. Kenapa tidak? Ketika genetiknya itu tidak hanya dari sisi catatannya, catatan tidak terverifikasi, apalagi genetik. Ya lebih percaya dengan DNA sebenarnya, harusnya seperti itu. Kalaulah memang menjadi seorang umat Islam yang tidak anti, yang benar-benar menjunjung tinggi terhadap keilmuan dan pengetahuan. Begitu, Kiai. Terus. Lalu nanti ketika di akhirat, kalau memang benar para habaib itu adalah dzurriyyah Rasul, ya Rasulullah, kami punya argumentasi, ada dalilnya, ada kitabnya, ya kan? Bahkan hasil genetiknya itu seperti ini. Kalau memang merupakan dzurriyyah Rasulullah, pasti ada buktinya.
Sementara bukti yang ada itu malah bertentangan dengan yang seharusnya. Jadi nggak akan disalahkan oleh Rasulullah. Bukan mulai gaya ya, BPWHH. Bukan mulai gaya. Ya, karena yang dalam beragama ini yang penting adalah bagaimana argumentasi yang dia gunakan, apakah kuat atau tidak. Nah, itu. Kan dalam bersyariat seperti itu. Bukan nanti gimana ketika kita berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau iya mereka adalah bukan keturunan Rasul, oke. Tapi bagaimana ketika mereka benar-benar dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini apa-apaan ini? Katanya agama Islam itu adalah agama yang tidak bertentangan dengan pengetahuan, keilmuan, ilmiah. Begitu, Bro, ya. Naam, lanjut. Sama guru ini dibesarno. Saya ini dibesarkan oleh seorang Habib yang bernama Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Bahkan saya sampai berguru kepada Habib Akil. Terus. Ini urusan guru. Kalau ini adalah urusan guru, maka nggak ada hitungannya. Nggak begitulah. Kan sama juga saya pesantren di pesantrennya Habib. Saya kuliah di tempatnya Habib. Tapi ketika memang nasabnya tidak bersambung kepada Rasul, apakah kemudian saya itu diam? Diam. Dan tidak mengeluarkan statement bahwasannya nasab Habib itu bersambung ke Rasulullah. Itu namanya menutupi kebenaran. Karena faktor kedekatan emosional. Jadi kebiaru. Ya kan meskipun ada oknum-oknum yang begini, begitu, yang mengatakan dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah, ada yang mengajak perang dan lain sebagainya, itu namanya oknum. Cuman oknumnya itu begitu banyak. Ya, Beb, dancing ya. Masalah. Mabok agama, betul. Mabok agama. Makanya sama DNA saja nggak percaya. Kenapa? Karena sudah terjadi kesepakatan para ulama. Tidak boleh menggunakan DNA untuk mengacak-acak nasab. Cenage. La ilaha illallah. Oknum tapi berjamaah. Itu yang masalahnya itu. Habibana. Ratu bagus. Nah. Oknum puluhan cenah. Waduh. Gimana ini? Itulah namanya mabok agama. Oknum kabeh bengges. Jadi yang nggak oknum itu yang baik-baik. Iya coba. Subhanallah. Lanjut. Jadi kalaulah seseorang itu hanya dengan modal nasab, kemudian minta privilege, minta penghormatan, kemuliaan dari orang lain kepada dirinya, itu saya tolak. Tetapi ketika berhadapan dengan la ilaha Rasulullah, berhadapan dengan orang yang berilmu, orang yang sudah sepuh, orang yang dihormati, dan lain sebagainya. Kenapa tidak, cenage? Ya. Tapi kan pada intinya adalah nyambung atau tidak. Soal sikap, ya, itu lain, hal lain. Ini pengen kejelasan ini antara bersambung atau tidak, kan begitu. Yang jelas masalahnya adalah kasihan untuk orang awam, apalagi beliau adalah seorang kiai, seorang ulama, apalagi menjadi seorang ketua dari LD, Lembaga Dakwah PBNU. Ya, terus. Yang penting saya selamat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebenaran yang saya yakini, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya kepada saya, bukan berdasarkan atas kebenaran yang ditemui melalui bukti-bukti dan fakta-fakta begitu. Jadi meskipun misalkan ya dibuktikan dengan sedemikian rupa bahwa DNA-nya itu adalah haplogrup G. Nah, ada lagi yang namanya Habib Al-Kapun, ada lagi namanya Habib Yuya, ada lagi yang namanya Habib siapa namanya? Stalin. Itu jangan dipakai. Kenapa? Karena ikut guru-guru saya. Kan ada dalam ayat Al-Quran itu, kalau perilaku dari orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana?
Nah, sebentar. Ini di surat Al-Baqarah ya. Ittabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Qalu, maka mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya akan mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan dari para leluhur-leluhur kami. Ketika ditanyakan apakah nasab Ba'lawi itu ada buktinya atau enggak secara historis? Oh enggak butuh. Kenapa? Karena cukup dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tidak perlu yang namanya penelitian, tidak perlu yang namanya verifikasi, tidak perlu dengan yang namanya tes DNA. Nasab buktinya apa? Leluhur. Terus Sosiologis yang ulama disebut Al-Quran dibatasi itu. Ya, ulama ada pandangan sosiologis, artinya ya ulama-ulama yang kita temukan saat ini. Kemudian yang kedua itu ulama normatif, yaitu ulama yang versi Al-Quran. Kemudian muncullah sebuah statement warasatul anbiya la habaib. Kemudian difahamilah oleh Gus Aab ini bahwasanya dari kalangan habaib itu tidak ada yang dari kalangan ulama. Kan begitu. Padahal tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Ya. Kenapa sampai Abu Yamuh tadi itu mengeluarkan statement al-ulama warasatul anbiya, dari sononya gitu. La habaib, kan betul. Yang menjadi ahli waris para nabi itu adalah ulama. Lalu bagaimana ketika para habib itu menggunakan jubah, menggunakan udeng, menggunakan surban, menggunakan tongkat, ceramah kemana-mana, lalu apakah statusnya itu akan berubah menjadi ulama? Nah, sehingga disinilah kenapa Abu Yamuh tadi itu mengeluarkan statement itu, ya agar masyarakat paham. Hormatilah seseorang karena keilmuannya. Jangan tertipu oleh baju, oleh jubah, oleh tongkat, oleh udeng, ya kan? Oleh imamah, oleh ucapannya yang manis, subhanallah. Ketika di depan kamera langsung, melirik kanan, melotot ke kanan, melotot ke kiri, melotot ke atas, melotot ke bawah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Apakah kemudian orang yang seperti itu disebut sebagai ulama? Kemudian apakah juga pantas untuk disebut, oh dia itu tenggelam di dalam salawat yang dia ucapkan, yang dia hadiahkan, dia kirimkan kepada Rasulullah SAW, seperti statement kemarin malam itu. Dia tenggelam dalam salawat, dan di mana ketika dia itu hadaratan ila hadratil faqihil mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, itu langsung connect hatinya. Dan ketika seorang habib itu mau belajar, maka kita itu semuanya akan langsung kalah. Lantaran apa? Lantaran rasa kecintaannya yang begitu besar kepada para datunya. Ini habib atau ini habib. Ini agama leluhur atau agama Islam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agama datu, tarekat datu, silsilah datu, nasab datu, semuanya itu akan dikaitkan dengan datu. Makanya dalam agama itu nggak kayak gitulah. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Jelas agama. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, di antaranya itu ada yang remeng-remeng tuh, syubhat namanya. Kalaulah kesyubhatan itu lebih dekat kepada keharaman, haram hukumnya. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, ketika seseorang itu menjauhi perkara-perkara syubhat, ya maka dia telah menyelamatkan agamanya. Dan ketika seseorang terjatuh dalam perkara syubhat, maka sesungguhnya dia terjatuh di dalam keharaman. Kan seperti itu. Melebu ngaji, nemu hati, gaya. Ternyata baru orang yang mulai ngaji menemukan hadis, kemudian dia gaya-gayaan. Terus? Ya, bukan al-habib ibu warasatul anbiya juga orang bodoh, orang keblinger cina. Padahal yang mengucapkan itu, statement itu,
Abu Yamuh tadi. Tanya kepada orang-orang Banten. Siapa Abu Yamuh tadi? Ngajinya mah dari kecil itu dididik oleh orang tuanya sendiri, bos. Dari kecil dididik untuk berpuasa, untuk ngaji. Bahkan didikannya itu begitu keras dari orang tuanya agar beliau ini dididik menjadi seorang ulama. Meskipun sampai sekarang beliau ini, Abu Yamuh tadi, tidak pernah mengakui dirinya ini, oh anak ulama, nggak ada. Ini malah ngomong keblinger cenage. Gimana coba? Pratu bagus ini. Gimana ini? Waduh. Arah ini mah. Suruh ke Banten ya. Harusnya begitu Bon. Nah. Gimana? Baru ngaji cina. Abu Yamuh tadi mah dari kecil, dari mudanya itu. Dari kecil, dari mudanya. Ngaji, hafal Quran, hafal Alfiyah, segala macam ya guys. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Terus sing muni habaib gak iso masuk ulama itu sopo? Ya nggak ada. Statementnya al ulama warasatul anbiya lah habaib. Siapa yang bilang habaib itu tidak bisa jadi ulama? Aduh. Ampun. Khosyah bilang Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama itu adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini pertanyaannya. Pertanyaannya begini sekarang. Kalaulah ya, dari kalangan Habib itu benar-benar ulama sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Rasa takut, khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah dibuktikan ada DNA-nya. DNA-nya bagaimana? Kemudian tidak adanya catatan dari tokoh-tokoh yang mereka klaim selama ini dengan tokoh-tokoh yang besar. Sampai Imam Syafi'i pun kalah. Begitu kan? Oke. Ini sudah ada bukti. Kemudian dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama versi Al-Qur'an ya. Apa bahasanya normatif, cenah ya. Kalaulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini dia itu meyakini dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dihadapkan dengan fakta-fakta yang seperti ini, tapi dia tetap masih kekeh memaksakan diri, ana dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab ana paling suci di antara nasab-nasab para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Itu rasa takut, rasa khauf ilallah dari mana? Ayo. Di manakah rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang sudah diberikan bukti di hadapannya bahwa keluarga-keluarganya berhaplogrup G dan tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil. Rasa ketakutannya kepada Allah di mana? Itu yang saya bertanyakan. Jangan-jangan nanti dia itu hanya merupakan orang-orang yang hanya korban dari prank para leluhur-leluhurnya. Kan gak enak juga kan? Mantan cucu Nabi. Kan gak enak didengarnya itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jangan merendahkan ulama kami. Begitu. Yang mengeluarkan statement al-ulama warasatul anbiya lah habaib. Memang salahnya apa? Kalaulah Habib itu sesuai adalah seorang ulama, dan ulama sesuai dengan kriteria Al-Qur'an, ya tadi khauf ilallah mana? Begitu. Nah, sedunia paling hebat, paling sahih. Lo kurang Nah, begitulah. Nah, etalah. Terus kenapa? Coba pertanyaan nih. Kalau seseorang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tidak berpikir dengan 3 tahun ini nih, polemik nasab, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bro, kamu ini selama ini kan ngaku nasabnya paling sahih sedunia, ya. Ini saya ingatkan nih dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian ada lagi nih, ada Dr. Sugeng yang melakukan kajian DNA. Ini selama 3 tahun nggak dibantah-bantah ya. Nah,
Terus masih ngaku aja kamu bahwa engkau ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bro. Ini kan peringatan dari Allah. Kalaulah dia itu terdapat khauf ilallah, khauf minallah, takut dari Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dia akan merasa sadar dengan sendiri, oh iya, benar. Saya ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, haplogrup saya saja G. Pembuktian mengenai Ahmad bin Isa yang pernah hijrah ke Hadramut dan status Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa saja tidak ada. Berarti mulai dari sekarang saya ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran saya takut akan disiksa, diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai dari saat ini dengan berlapang dada saya nyatakan bahwa diri saya bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu baru ulama, begitu. Itu baru ulama. Katanya ulama innama yakhshallaha min ibadil ulama, cek ayat Al-Quran. Introspeksi. Betul, Beb, Papa Z. Naam, lanjut. Koplo ya siapa sih ketinggalan ya? Cuman karena ini berbicara dengan orang yang koplo, cina. Siapa yang mau melayani? Nah, tinggalkan buktikan saja tadi itu kan. DNA, ya, termasuk salah satu ilmu kauniyah. Kemudian catatan, itu ilmu agama. Perbandingan antara ilmu atau namanya perpaduan antara ilmu kauniyah dengan ilmu diniyah, nah itulah agama berjalan, begitu. Nah kalau yang ilmu kauniyah saja ditolak, gimana mau disebut sebagai ulama? Jadi jangan mengkoplo-koplokan orang, khawatir itu mengkoplo-koplokan orang lain, ternyata tuduhan itu kembali kepada diri sendiri, kan gak enak juga kan. Kalau disebut koplo juga kan gak enak juga, begitu. Ketua LD begitu loh. Terus yang menyuruh Anda, memerintahkan Anda untuk tidak takdim itu siapa? Nggak ada. Permasalahan cuma nasab loh, nasab. Nasab ini apakah bersambung kepada Rasulullah atau tidak? Hanya itu saja. Kalau memang iya katakan ya, kalau memang enggak ya katakan nggak, selesai begitu. Dan nggak perlu yang lain. Makanya jangan suka mentol-tolkan orang. Kalaulah ya tuduhan-tuduhan itu kembali kepada diri sendiri, kan nggak enak juga kalau disebut sebagai apa tadi, keblinger atau koplo, kan nggak enak juga ketika kita sebut begitu kan, ketua LDNU koplo atau keblinger, kan nggak enak juga didengarnya kan. Makanya jangan keluarkan statement-statement seperti itu, khawatir balik kepada diri sendiri, kan nggak enak juga kan kalau teman-teman itu mengatakan seperti itu. Ya Amr Nasri, penipu nasab bukan ulama, jelas. Maka gimana tadi kriteria dari seorang ulama kan khauf ilallah, khauf minallah. Nah sementara ketika sudah dihadapkan dengan fakta-fakta itu, ya itu tidak ada. Aduh, Buya Yahya cium sendal Kabib, ditipu seperti cium sendal Nabi. Nah gitu kan, kayak misalkan ini benar atau enggak, misalkan ada sendal nih yang dibawa-bawa kemana-mana, ya kesana kemari, kemudian orang yang ingin mencium sendal itu harus membayar sekian. Emang cara memverifikasi bahwa benar ini sandal adalah sandalnya Rasulullah SAW itu seperti apa dan bagaimana dan siapa, dari siapa? Sehingga bisa memastikan bahwa ini adalah sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiswahnya Rasulullah. Belum lagi yang rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa ke sana kemari, begitu. Cara memverifikasinya bagaimana? Lalu kemudian ya masyarakat Nusantara itu, masyarakat Nusantara itu ditipu. Suruh membayar sekian agar mendapatkan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Puluhan sendal Nabi palsu. Emang Nabi jualan sendal? Cina astagfirullahaladzim. Justru itulah. Justru itu. La ilaha illallah. Dengan bangganya, oh ini sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicium. Wayo, seret. Subhanallah. Naam.
Di salah satu komal ada ini Kang Mbak Heni Wibawanti. Salah satu komal ada yang sedang basul masail mengusahakan nasab Alawi sebagai duriyah yang sah. Bagaimana itu? Ya tinggal dilihat bagaimana argumentasinya. Kalau argumentasinya itu dari kitab-kitab abad ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, apalagi di abad sekarang ya. Itu nonsen. Wah, nggak ada. Apalagi DNA-nya begitu. Dan DNA saja gugur itu. Begitu ya. Oke, itu saja mungkin barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih untuk semuanya ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Allahumma gfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummat sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya ya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tadi ada sedikit ini nih, berarti Thariqah Alawiyah itu tertolak karena tokoh-tokohnya aja fiktif ya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.